Saya akan mempresentasikan RPS untuk mata kuliah Teologi Pastoral. Adapun mata kuliah ini berisikan CPMK-nya, menganalisis konsep, tujuan, dan dasar Alkitab dalam pelayanan pastoral di gereja, kemudian menganalisis prinsip pendampingan pastoral yang kontekstual di gereja, dan mengembangkan metode pendampingan pastoral sesuai kebutuhan pelayanan gereja. Sedangkan sub CPMK-nya ada 3, juga menganalisis konsep teologi pastoral sebagai dasar dalam melakukan pendampingan pastoral, menganalisis prinsip pendampingan pastoral yang kontekstual di gereja sesuai kebutuhan warga jemaat, serta mengembangkan metode pendampingan pastoral sesuai dengan kebutuhan warga jemaat. Secara singkat, mata kuliah ini berisi pembahasan pemikiran teologis tentang berbagai krisis kehidupan yang dialami oleh manusia yang membutuhkan pendampingan pastoral, serta mata kuliah ini menyajikan proses dan tahapan pendampingan pastoral dan potret diri seorang pendamping pastoral yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan jemaat. Saya langsung masuk pada bahan kajian atau pokok pembahasan. Ada 3 yang saya highlight karena yang pertama menyentuh sisi keagamaan atau teologis, yakni ruang lingkup teologi pastoral dan tujuan pendampingan pastoral dan motif alkitabiah dari pendampingan pastoral ini. Kemudian yang menyentuh aspek moderasi beragama ada di pendampingan pastoral bagi pasien beda agama. Dan yang terakhir yang terkait dengan hasil penelitian yaitu pendampingan pastoral bagi korban kawin tangkap dalam pelayanan konteks di Sumba. Dan dalam daftar referensi hasil penelitian ini saya masukkan juga hasil penelitian saya, yakni ada 3 judul tulisan teologi ratapan sebagai bahasa duka dalam budaya Sumba, itu adalah berupa hasil penelitian, dan pelayanan pastoral bagi keluarga, ini hasil PKM yang pertama. Sedangkan di poin 10 yang 11 adalah pelayanan konseling pastoral bagi keluarga yang berduka, itu adalah hasil penelitian. Dan yang ke-12 menggugat kawin tangkap dalam perdamaian dalam keadilan. Ini semua adalah hasil penelitian yang masukkan dalam referensi dan menjadi book chapter juga hasil PKM. Nah, selanjutnya untuk kegiatan perkuliahan, kegiatan perkuliahan pertama sampai ketiga itu menganalisis konsep teologi pastoral sebagai dasar dalam melakukan pendampingan pastoral, mulai dari RPS, kemudian tujuan dan motif, dan indikatornya adalah mahasiswa dapat menganalisis ruang lingkup teologi pastoral, kemudian dapat menganalisis motif serta dasar dari teologi pendampingan pastoral. Selanjutnya dalam pertemuan ini juga membahas bagaimana potret diri seorang pendamping, karakter, keterampilan, dan tahapan dalam pendampingan pastoral. Setelah itu juga nanti untuk mengembangkan metode pendampingan pastoral yang sesuai kebutuhan warga jemaat, maka ada pendampingan yang dilakukan baik terhadap anak, terhadap pasien beda agama, terhadap kasus-kasus dalam rumah tangga, termasuk pendampingan pastoral kedukaan dan pendampingan pastoral bagi korban kawin tangkap dalam konteks Sumba. Nah, ini adalah jadwal kuliahannya. Sedangkan kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini diharapkan bahwa ada kontrak perkuliahan yang diharapkan dapat bersama-sama menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, baik mulai dari penjelasan terkait dengan metode perkuliahan, aturan kehadiran, aturan perilaku, kewajiban mahasiswa. Siswa akan bersama-sama nanti menandatangani kontrak perkuliahan ini. Kemudian ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang lampiran kedua, yaitu RTM-nya. Yang pertama tugas penyusunan makalah untuk menjawab indikator pertama tadi. Kemudian yang berikut adalah tugas kedua presentasi makalah tersebut di kelas. Dan tugas ketiga berupa UTS. UTS ini dapat menguji pemahaman konsep dan kemampuan dalam menerapkan konteks materi kuliah sesuai dengan indikator. Kemudian ada tugas keempat membuat verbatim atau percakapan pastoral. Nah, tujuannya dengan ketika apapun yang menjadi uraian tugas ketika mahasiswa melakukan verbatim, maka mereka harus menyusun identitas, latar belakang kasus, bagaimana percakapan, analisis secara verbal, non verbal hingga pada
teologi pastoral dan bagaimana tindak lanjut dari pastoral itu sendiri. Verbatim, tugas yang keempat, dan tugas kelima setelah melakukan verbatim maka diadakan studi kasus, yakni UAS ini menggunakan studi kasus. Studi kasusnya adalah dengan menganalisis permasalahan dihadapi konseli, kemudian mengidentifikasikan kebutuhan, dan tugas ini dikerjakan secara pribadi dan seterusnya. Demikian gambaran singkat saya terkait dengan RPS. Dan saya akan menjelaskan terkait dengan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran, saya mengambil tema kawin tangkap dan teologi pastoral. Nah, dalam media pembelajaran ini, saya awali dengan video terkait dengan isu kawin tangkap. Kita lihat berikutnya, saudara, tersangka kawin tangkap. 4 orang pria ditetapkan jadi tersangka kasus video viral kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peristiwa ini merupakan penjodohan yang tidak diketahui pihak perempuan. Viral di media sosial, video amatir yang memperlihatkan sekelompok pria diduga menculik perempuan yang dikaitkan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba disekap sekelompok laki-laki yang langsung menaikkannya ke atas mobil bak terbuka. Polisi kemudian menemukan korban berada di rumah salah satu pelaku. 9 orang pun diperiksa dalam kasus ini. Dari 9 saksi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi aktor utama dalam kasus ini. Keempat tersangka antara lain JBT, HT, VS, dan MN. Yang lalu dari hasil lidik bersama antara Intel Polres dan Kapolsek setempat, kemudian berhasil mengamankan para pelaku termasuk korban di rumah pelaku. Nah, ini adalah video berisi cuplikan terkait dengan kawin tangkap, yaitu penculikan terhadap perempuan untuk dijadikan istri. Dan ini tentunya menimbulkan trauma bagi si perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, berhadapan dengan kasus ini, apa yang selanjutnya dapat dilakukan sebagai seorang pendamping pastoral? Maka sebelum melakukan pendamping pastoral, terlihat bahwa dampak dari kawin tangkap ini menyisakan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik ketika ia ditarik, digotong, dipukul agar ia mau mengikuti perkawinan itu, ia diculik. Dalam kasus tadi kita lihat ia diculik dengan menggunakan ketika ia berada di jalan dan dinaikkan ke mobil pickup yang tersedia. Kemudian secara psikis menyisakan rasa malu, membuat dia tidak berdaya secara sosial. Korban akan terasing secara sosial, bahkan menarik diri, dan ada stigma. Ketika perempuan sudah ditangkap, maka ia dianggap sebagai perempuan yang tidak bisa lagi keluar dari perkawinan tersebut. Karena biasanya pada malam pertama perempuan itu telah diperkosa, dan kemudian subordinasi, yaitu perempuan tidak pernah dimintai persetujuannya dalam perkawinan ini. Nah, dari dampak itu, maka apa prinsip dasar pendampingan pastoral berperspektif korban? Yang pertama, menerima dengan utuh pengalaman tersebut, kemudian tidak menyalahkan korban. Mengapa ia mau dalam perkawinan itu, mengapa ia mau melanjutkan. Pendamping pastoral tidak boleh menyalahkan korban, tapi memberikan ungkapan yang lebih netral bahwa yang salah adalah pelaku dan bukan si korban. Oleh karena itu, bagaimana pendampingan pastoral terhadap korban kawin tangkap? Perlu sekali untuk mendengarkan dengan aktif, tidak saja dengan telinga, tapi dengan hati, membaca bahasa tubuh, sehingga apa yang tidak diungkapkan secara verbal itu kita bisa melihat dan menanggapinya ketika ia menyampaikan secara non-verbal. Jika kita mendengarkan dengan aktif, maka kita akan mampu menangkap semua bahasa yang ia sampaikan, baik bahasa verbal dan non-verbal. Kemudian hadir penuh masuk dalam dunia subjektif dari korban tanpa menghakimi. Otonom dalam hal ini adalah kita tidak menyalahkan korban seandainya korban mau untuk melanjutkan perkawinan itu. Kemudian penggunaan sarana keagamaan secara bijak, baik doa maupun pelayanan firman Tuhan. Dan juga pendampingan ini bersifat mencegah, karena pendampingan ini mampu untuk kita cegah dengan memberikan edukasi, sosialisasi, sehingga tidak akan terjadi ke depannya. Demikian